jadilah. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang memberi kita kesehatan? Allah. Karena Allah yang selalu memberi kita kesehatan, maka kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Bagaimana anak-anak ibu sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, tolong kedua kelas bikin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar berdoa mulai. Siap, berdiri, barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi doa yang penting sebelum belajar kita harus berdoa biar apa yang kita pelajari nanti barokah ya. Nah, seperti biasa sebelum kita belajar kita terlebih dahulu mengulangi hafalan di pelajaran yang lalu. Kita kemarin sudah hafalan surat Al-Duha ya. Hari ini dibacakan 2 surat Al-Duha. Sebelum ibu kita membaca surat pendek, ibu mau cek dulu apakah semuanya hadir? Hadir, harus semangat ya sekolahnya ya. Oke, lanjut kita membaca surat pendek. Wahid ismin salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, kemarin kan kita sudah belajar membaca surat Al-Ma'un. Masih ada yang ingat bacanya seperti apa? Ayo kita ulangi sama-sama. Wahid ismin salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Nah, jadi itu tadi surat Al-Ma'un. Mengapa kita harus selalu mengaji? Coba ada bisa. Karena Al-Quran adalah
petunjuk atau pedoman hidup manusia. Ya. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu memahami pesan pokok dari surat Al-Ma'un. Ya, jadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan setelah belajar ini kalian dapat menjelaskan makna atau isi pokok dari surat Al-Ma'un. Dan yang kedua, kalian dapat mengaitkan antara hubungan surat Al-Ma'un ini dengan perbuatan sehari-hari. Oke ya? Ibu mau nanya sama Azahra, surat Al-Ma'un itu isinya tentang apa? Oh, katanya tentang orang-orang yang menghardik anak yatim. Ada lagi jawaban yang lain? Tentang apa? Mendustakan agama. Para pendusta agama. Nah, sebelumnya Al-Ma'un ada berapa ayat? 7. Ada 7 ayat. Nah, sebelum lanjut belajar, Ibu mau kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di layar. Gambar apakah itu? Ada yang bisa jawab? Memberikan bantuan kepada anak yatim. Orang yang memberikan bantuan kepada anak yatim. Siapa lagi yang mau jawab? Orang yang datang ke panti asuhan. Nah, sekarang Ibu mau kalian perhatikan, ini kita anggap orang yang datang ke panti asuhan. Apa yang dilakukannya? Nah, memberi anak yatim itu adalah perintah Allah yang ada di dalam surat Al-Ma'un. Nah, untuk lebih jelasnya, biar kita tidak salah paham mengenai surat Al-Ma'un ini, kan kemarin kita sudah belajar mengenai surat Al-Ma'un beserta artinya. Ada yang bisa bantu Ibu maju ke depan, satu orang bacakan surat Al-Ma'un beserta artinya. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin allazina hum 'an shalatihim sahun, allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? 2. Yaitu orang yang menghadi anak yatim. 3. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 4. Maka celakalah orang yang sholat. 5. Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. 6. Ada yang bisa bantu? Yaitu orang yang berbuat riya. 7. Dan enggan memberi barang yang berguna. Nah, apakah benar yang dibacanya? Benar. Boleh tepuk tangan. Masya Allah ya, kelas ini Ibu suruh hafalan sebelum sudah hafal semua. Jadi dari baca itu tadi kan ada artinya. Nah, dari masing-masing ayat itu dia mengandung pesan pokok atau kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Ma'un. Untuk lebih kita memahami, silakan nanti kita akan membagi kelompok ya. Tapi sebelumnya akan Ibu jelaskan dulu makna surat Al-Ma'un berayat ya. Nah, kita lihat ayat 1. Nah, itu ayat 1. Coba dibantu baca ayat 1. Mana kelompok 1 ayat 1-nya dibaca. Yuk, coba dibaca. Makna yang terkandung di dalam surat Al-Ma'un ayat 1. Ya, dibaca maknanya. Pada ayat ini Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau tahu apa orang yang mendustakan agama? Pendusta agama juga disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Meskipun pertanyaan ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, namun memiliki pemahaman bahwa kita harus memenuhi pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu menjadi isyarat supaya kita memperhatikan atas jawaban tersebut. Nah, jadi ayat 1 ini katanya pertanyaan Allah mengena kepada Nabi Muhammad tentang siapa wong yang berdusta agama itu. Hanya untuk Nabi Muhammad, tapi itu untuk seluruh umat manusia. Ya. Nah, jadi ayat 1 itu pertanyaan Allah. Terus yang ayat keduanya, coba ayat kedua. Ayat kedua mana kelompok 2?
tidak kelompok. terhadap hidup mereka. Nah, itu kan secara garis besar itu yang mananya nanti tiap kelompok yang sudah ibu bagi ke dalam 7 kelompok ini nanti akan berdiskusi mengenai pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Maun. Kelompok 1 akan mendiskusikan ayat 1 ya. Kelompok 2 itu mengenai ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Nanti kalian diskusikan ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu yang seperti apa. Begitupun dengan kelompok 3. Kelompok 3 nanti akan menjelaskan apa ya. Kelompok 4 misalnya yang kelompok 6 menjelaskan tentang orang yang mendustakan agama itu adalah yang suka berbuat ria. Nah, berbuat ria itu apa sih? Nanti didiskusikan di dalam kelompoknya ya. Nah, ini ya. Jadi harus belajar itu harus paham ya. Nah, jadi surat Al-Maun ini, mengapa Al-Maun ini diturunkan? Nah, kita harus tahu sebab diturunkannya surat Al-Maun ini. Itulah surat Al-Maun ini yang menegaskan bahwa kita umat manusia tidak boleh menghardik anak ya. Ada yang bisa jelaskan ke ibu hardik itu apa? Menyakiti. Ada lagi yang tidak bisa jawab? Berbuat zalim dengan anak yatim, menyakiti. Apa lagi? Menggunakan hak secara tidak adil. Nah, itu juga salah satu sifat atau ciri menghardik anak ya yatim ya. Oke ya. Nah, tadi kata ibu kan kalian sudah ibu bagi ke dalam 7 kelompok. Masing-masing kelompok silakan diskusikan ayat yang diperoleh. Silakan diskusi dulu ya. Ibu apakah sudah selesai? Sudah ya? Nah, kalau sudah silakan masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan ya. Mulai dari kelompok 1 dijelaskan pesan pokok yang didapat. Pada ayat pertama, Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau tahu orang yang mendustakan agama? Dusta agama juga biasa disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Dengarkan mulai pun nanti Pertanyaan ditujukan kepada yang Nabi dapat Muhammad menjawab benar untuk yang benar memiliki dapat pemahaman bahwa kita juga harus merenungi pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu memberikan isyarat bahwa kita harus memberikan isyarat bahwa kita harus memahami atas jawaban tersebut. Kelompok 2 silakan. Pada ayat kedua diceritakan Yang kelompok para tidak pendusta ada. agama. Nanti. Para pendusta agama adalah orang-orang yang berhadiah anak yatim. Contoh orang yang berhadiah anak yatim yaitu orang yang menyakiti hatinya, berbuat zalim kepada mereka, dan menggunakan hak secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Nah, itu ayat 2. Ayat 3. Ayat 3 ini menjelaskan arti tentang pendusta agama, yaitu orang yang tidak mau memberi makan kepada orang muslim. 4. Ayat 4 menjelaskan tentang ancaman Allah terhadap orang yang tetapi tidak sampaikan, orang yang memiliki perilaku tercela, yaitu salat tetapi tidak sampai ke hatinya, maka binasa dan celaka orang yang salat tetapi memiliki perilaku tercela. Ayat 5. Silakan ayat 5. Pada ayat 5 menjelaskan tentang ciri pendusta agama, yakni orang yang lalai dalam sholatnya. Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya diantaranya adalah malas-malasan, menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan ketentuan. Mereka hanya sekadar sholat untuk menggugurkan kewajiban saja. Nah, nanti ibu tadi melihat yang di belakang main-main. Yang salah mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan dan tidak memenuhi ketentuan mereka hanya sekedar salat untuk menggugurkan Masya kewajiban Allah, saja. hebat. Walaupun agak-agak kiri kanan. Artinya yang lalai dari sholat itu yang lalai dalam waktunya, ya, menunda-nunda sholat. Satu, menunda sholat. Dalam itu hati kita tertaut kepada Allah ketika sholat. Lanjut ayat 6. Silakan.
ibadah dan kemudian diikuti dengan perbuatan riba sakala mungkin. Nah, katanya di ayat 6 ini orang yang suka lihat ini hari buruh, aku nak menjogu mega buket duit 500.000, diam lagi aku dapat kontrak satu. Nah, itu apa niatnya? Ingin mendapat imbalan, jadi bukan karena itu adalah salah satu contoh perbuatan riba. Lanjut ya, selanjutnya ayat 7. Pada ayat 7 menjelaskan tentang orang yang enggan memberikan bantuan, walaupun hanya sekedar untuk meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Nah, sudah paham semua? Nah, jadi dari ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi dapat kita simpulkan. Jadi, di dalam surat Al-Maun itu dia menceritakan ciri-ciri penista agama. Yang pertama tadi apa? Orang yang menghabis anak yatim. Yang keduanya? Oh, berbuat zalim. Soal situ. Yang ketiga? Dari ayat 1 sampai 7 nah. Kan ada 7 ayat tadi. Tahukah kamu siapa orang yang penista agama itu? Yaitu orang yang suka menghardik anak yatim. Yang keduanya? Yang berbuat ria. Apa lagi? Lalai dalam sholat. Apa lagi? Pelit ujibu tadi. Pelit pikir. Itu namanya tidak menganjurkan orang lain untuk bersedekah. Kemudian yang terakhir tadi adalah enggan memberi bantuan kepada orang lain. Ya, oke. Boleh tepuk tangan untuk wakil kelompoknya. Sekarang silakan kembali kelompoknya masing-masing. Ya, tadi kan kita sudah berdiskusi dan menjelaskan hasil diskusi kita. Manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir atau miskin. Tidak salat dengan khusyuk semata-mata. Ada 3 yang harus kita ambil hikmahnya. Yang pertama, bahwa kita sesama manusia harus memiliki kepedulian. Yang kedua, itu hendaknya manusia itu memiliki rasa empati. Empati itu apa nak? Peduli dengan sesama. Yang ketiga, hendaklah kita khusyuk dalam sholat. Ingat sebelah, ingat pisang goreng, ingat roti bakar. Sudah boleh ya? Apakah sudah paham? Nah, untuk lebih memahaminya lagi, silakan kalian kerjakan lembar kerja yang sudah ibu buat ya, nanti ibu bagikan. Kalian isi ya nak ya. Nah, pernyataan itu ya, yakin bahwa surat Al-Maun bagian dari Al-Quran. Pernyataannya setuju, tidak setuju, sangat setuju. Nah, kemudian di bawah itu juga nanti ada pertanyaan ya, silakan kalian jawab 5 pertanyaan tersebut ya. Tuliskan pesan pokok surat Al-Maun ya. Nah, tulis nanti ya. Dikerjakan. Biar ilmunya itu lebih bermanfaat, nah, kita amalkan. Tadi kan kita sudah belajar tentang pesan pokok surat Al-Maun. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus baik dengan anak yatim ya. Oke anak-anak, sudah belum dijawab? Sudah. Nah, ini silakan nanti ibu kumpul dulu, nanti ibu lihat, nanti ibu panggil 1 orang ya atau 2 orang, ibu suruh jawab di depannya, hasil jawabannya apa. Yang lain perhatikan, nanti di ujung pembelajaran ibu akan memberi pertanyaan berhadiah. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Megarilah hadiah. Asal kamu rajin belajar. Oke ya? Nah, sudah bagus ini jawabannya. Coba ibu minta nomor 1 ya. Nomor 1, mengapa anak yatim harus ditolong? Yang lemah. Soal nomor 2, Azahra. Ini pertanyaannya. Sebutkan pesan pokok surat Al-Maun. Keras. Yang pertama, kalian harus memiliki empati terhadap fakir miskin. Yang kedua, kita harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. 3 tadi rasanya. 1 lagi apa? Kalau Azahra lagi tetot, yang lain boleh bantu. Nah, orang yang lalai dalam sholat, nanti pesan pokoknya dalam sholat kita harus khusyuk ya. Khusyuk enggak kamu biasanya sholat? Jadi kita harus belajar khusyuk. Sholat itu nak tidak ada yang diingat kecuali Allah. Itu namanya
Al-Ma'un. Adapun beberapa pesan pokok dari surat Al-Ma'un yang pertama yaitu adalah bahwasanya surat Al-Ma'un ini menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ada berapa tadi cirinya? Nah, yang pertama apa? Suka menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak mau memberi makan orang miskin. Yang ketiga tadi, orang yang lalai dalam sholat. Ini orang kikir. Dia menumpuk-numpuk harta tapi tidak mau berbagi. Boleh tidak kita cek itu? Tidak boleh. Jadi setelah kita belajar surat Al-Ma'un ini, kamu harus memiliki sifat peduli. Nah, nanti setelah ini ibu akan memberi tugas kepada kalian. Kalian mendata ada berapa anak yatim yang ada di sekolah. Hasilnya kita bagikan kepada anak yatim. Walaupun tak seberapa, bisa memunculkan kebahagiaan kepada anak yatim. Ya, sebelum ibu tutup, ibu mau dengar kamu pernah ada kamu berpengalaman memberi anak yatim? Oh, katanya pernah nolongi uaknya ngantar ke barang bantuan. Kemana? Kemana? Ke panti asuhan. Itu salah satu sikap menyayangi anak yatim, yaitu menyantuni anak yatim. Ya, sampai di sini sudah paham ya? Ya, kalau sudah paham, nanti tugas selanjutnya kalian silakan pelajari materi selanjutnya. Cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat dan bernilai pahala di mata Allah. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Doa akhir majelis mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah door prize terakhir, pertanyaan terakhir yang bisa menjawab dapat. Siapa yang mau hadiah? Boleh maju. Larangan berbuat riak. 6. Ini saya orang baik dermawan sedang memberi uang 10 juta untuk panti asuhan ini. Nah, itu salah satu dia. Kenapa? Nah, benar tak? Katanya karena dia nak minta berjuang. Benar tak? Jadi, memberi tidak boleh karena minta dipuji. Oke ya, kita cukupkan sampai situ. Ibu akhiri. Bila